Ya, pemirsa, demi uang 1,5 juta rupiah, seorang istri melakukan pembunuhan berencana kepada sang suami. Istri dan adik ipar membayar eksekutor untuk membunuh suami yang diketahui seorang karyawan perusahaan otomotif. Ya, Satreskrim Polres Karawang mengungkap pembunuhan yang terjadi di sebuah perumahan di samping Sasak Misran, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Pelaku seorang istri berinisial Oki dan adik iparnya berinisial PD. Sementara korban merupakan suami pelaku, Arif Sriono, yang berusia 32 tahun. Latar belakang pembunuhan berencana ini karena hubungan suami istri antara pelaku dan korban sudah tidak harmonis karena faktor ekonomi. Kemudian sang istri meminta bantuan adik ipar untuk membunuh suaminya dengan bantuan eksekutor. Yang menjadi motif utamanya, setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbuka tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Ya, yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya. Dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi. Dan bisa mengetahui kronologi selengkapnya terkait dengan kasus ini, sudah terhubung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Karawang, ada AKP Abdul Jalil. Selamat malam Pak Jalil. Pak Jalil, bisa dijelaskan detail dari kronologi pengungkapan kasus ini? Selamat malam Mas Nasir. Ya, betul. Tadi alhamdulillah kami sudah melaksanakan press release terkait dengan adanya dugaan kasus pembunuhan berencana yang berawal dari ramainya media sosial maupun dengan temuan-temuan di mana adanya kasus begal yang terjadi di daerah irigasi Cibalong Sari, Kecamatan Kelari. Jadi memang kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga awalnya korban itu dibegal, demikian. Oke, jadi awalnya ada dugaan bahwa ini merupakan korban pembegalan dan kemudian setelah diusut ternyata ada persekongkolan antara istri dan adik ipar. Kapan kemudian polisi mengetahui bahwa ada kedua pelaku ini di balik aksi pembegalan ini? Ya, benar sekali. Jadi memang karena berita yang kita dapatkan, kemudian saksi-saksi kita periksa di TKP yang menyatakan bahwa korban dibegal dan istri korban pun mengatakan bahwa ini korban dibegal, sehingga disitulah kami mulai melakukan penyelidikan. Dimulai dengan kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian pemeriksaan CCTV. Nah, disitulah kami mulai menganalisa bahwa ternyata kejadian ini bukanlah pembegalan. Nah, asal muasal kenapa pihak kepolisian mulai mencium aroma adanya persekongkolan antara pelaku dengan istri korban, yaitu di mana kami identifikasi adanya dua pelaku yang di mana terekam CCTV yang ciri-cirinya sama dengan adik ipar korban. Nah, kemudian kami melakukan interogasi mendalam terkait dengan keberadaan pelaku pada saat itu. Disitulah kami menggali, menganalisa, kemudian itulah menjadi bukti penyidikan kita bahwa pelaku yang melakukan penusukan adalah adik ipar korban. Kemudian mastermind-nya adalah istri korban sendiri, demikian. Oke, jadi eksekutornya ini merupakan iparnya, bukan orang lain? Bukan orang lain. Jadi memang pada saat itu ada ipar itu meminta tolong kepada korban untuk dijemput. Paham. Sehingga terjadilah kasus pembegalan. Kita mendengar sebelumnya dari keterangan yang dijelaskan oleh pihak kepolisian mengenai motifnya, ada dendam di sana, ada harta di sana. Tapi bisa didudukankah perkaranya apa kemudian yang menyebabkan seorang istri tega membunuh suaminya?
Ya, jadi memang dari hasil pemeriksaan kita terhadap pelaku sendiri, yaitu istri korban, memang dari keterangan pelaku bahwa selama ini hubungan antara pelaku dan korban sudah tidak harmonis, kemudian adanya harta yang kemudian menjadi nanti ketika korban meninggal itu menjadi hak daripada si istri yang kemudian diperebutkan, kemudian adanya motif perselingkuhan daripada istri korban sendiri, yaitu pelaku, kemudian adanya permasalahan rumah tangga yang dimana ekonomi daripada pelaku sendiri sudah tidak tercukupi, sehingga itulah menimbulkan niat daripada istri korban, yaitu pelaku sendiri, untuk merencanakan pembunuhan. Baik, baik. Terima kasih Pak Jalil atas informasi yang telah Anda sampaikan. Semoga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas kasus ini dan juga atas apa yang ia lakukan. Terima kasih Pak.